Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas faktorial, kita bahas dari konsepnya atau pengertiannya. Kita juga sudah membahas mengapa 0 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan dengan kita membahas penjumlahan faktorial maupun pengurangan faktorial. Dan kita lanjutkan lagi dengan perkalian faktorial maupun pembagian faktorial. Maka di video kali ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas yang berikutnya, yaitu adalah permutasi. Kita bahas dari definisi permutasi terlebih dahulu. Permutasi adalah susunan atau urutan beberapa elemen atau beberapa objek dari suatu himpunan di mana urutan elemen atau urutan objek diperhatikan. Jadi, dalam permutasi, setiap urutan yang berbeda dianggap sebagai susunan yang berbeda. Semisal di sini ada susunan AB dengan susunan BA, maka ini dianggap sesuatu yang berbeda. Sementara apabila di sini ada ABC dan di sini juga ada ACB, maka ini juga dianggap sesuatu yang berbeda. Begitu pula dengan BAC, CAB, dan seterusnya. Permutasi dapat dinotasikan dengan seperti ini. Untuk pengertiannya ini nanti akan lebih paham apabila kita sudah masuk ke dalam soal. Permutasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah n objek dari n objek yang berbeda. Semisal di sini ada suatu kasus, Adi dan Budi akan dipilih sebagai ketua dan sekretaris. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Baik, jadi di sini apabila kita jawab Adi sebagai ketua dan Budi sebagai sekretaris, atau dibalik di sini Budi sebagai ketua dan Adi sebagai sekretaris. Sehingga di sini ada dua susunan, AB dan BA. Semisal di sini ada 3 orang, Adi, Budi, dan Catur akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Sehingga di sini apabila kita jawab, jawabannya adalah seperti ini. Yang pertama sebagai ketua itu adalah Adi, sekretaris, bendahara ini adalah Budi dan Catur. Kemudian untuk sekretaris dan bendahara di sini kita tukar posisi sehingga di sini menjadi CB. Catur sebagai sekretaris dan Budi sebagai bendahara. Sekarang kita ganti di mana di sini ketuanya adalah Budi, maka di sini sekretarisnya adalah Adi dan bendaharanya adalah Catur. Bendahara dan sekretaris kita pindah posisi sehingga di sini Budi, Catur, Adi. Dan seterusnya apabila di sini ketuanya Catur, sekretaris dan bendahara di sini Adi dan Budi saling tukar posisi. Sehingga di sini apabila kita hitung, di sini ada ABC, ACB, BAC, dan seterusnya. Ini ada 6 susunan. Bagaimana di sini apabila kita tambahkan 1 orang lagi, yaitu adalah Dodi. Adi, Budi, dan Dodi akan dipilih sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Baik, untuk yang pertama di sini kita buat Adi sebagai ketua, sehingga di sini bisa dilihat Adi semua untuk ketua. Untuk wakil, sekretaris, dan bendahara di sini ada Budi, Catur, dan Dodi. Di sini ada B, C, D. Untuk B dan C kita tukar. Kemudian setelah B dan C kita tukar, untuk D dan B kita tukar. Setelah B dan D kita tukar, C dan D kita tukar. Jadi di sini dari 2, 3, dan 4 kita menukar 2 orang, C dengan B, kemudian B dengan D, kemudian C dengan D. Sekarang yang berikutnya untuk 5 dan 6 ini kita menukar 3 orang. Sehingga di sini B ditukar dengan C ditukar dengan D, dan D ditukar dengan B. Maka di sini masih ada satu susunan lagi, yaitu adalah apabila di sini B ditukar dengan D, C ditukar dengan B, dan D ditukar dengan C. Apabila di sini kita lihat untuk wakil ketua,
Ini B-nya 2 kali, C-nya 2 kali, dan D-nya 2 kali. Begitu juga dengan sekretaris, B-nya 2 kali, C-nya 2 kali, D-nya 2 kali. Begitu juga dengan bendahara, B-nya 2 kali, C-nya 2 kali, dan D-nya 2 kali. Ini adalah susunan apabila kita susun Adi sebagai ketua. Bagaimana jika ketuanya itu adalah Budi? Tinggal di sini untuk Budi dan Adi kita tukar posisinya sehingga menjadi bentuk seperti ini. A dan B di sini kita ubah menjadi B dan A. A dan B kita ubah menjadi B dan A. Kemudian bagaimana jika susunannya catur adalah ketua? Maka untuk yang A dan C kita tukar posisinya. AC menjadi CA, AC menjadi CA, dan seterusnya. Begitu juga dengan Dodi. Sehingga di sini apabila kita hitung, ini ada 24 susunan. Dari ketiga kasus tadi, apabila kita simpulkan, di sini apabila permutasi 2 elemen itu adalah 2 susunan, 3 elemen 6 susunan, dan 4 elemen itu adalah 24 susunan. Hubungan dari ketiganya 2, 6, dan 24. Ternyata di sini 2 ini adalah 2 dikali 1, 6 itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, 24 itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 2 dikali 1 ini adalah 2 faktorial, 3 kali 2 kali 1 ini adalah 3 faktorial, dan 4, 3, 2, 1 dikalikan semua ini adalah 4 faktorial. Sehingga rumus permutasi n objek dari n objek yang berbeda itu adalah n faktorial. Baik, ini adalah konsep dasar atau pembuktian rumusnya mengapa rumus permutasi n objek dari n objek yang berbeda itu adalah n faktorial. Semisal di sini kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu soal. Contoh 1. Dari 5 orang akan dipilih untuk mengikuti lomba matematika, fisika, biologi, ekonomi, dan geografi, yang masing-masing dipilih 1 orang untuk 1 posisi. Berapa banyak cara untuk menyusunnya? Baik, jadi di sini bisa dilihat ini ada 5 objek karena di sini ada 5 orang yang masing-masing 1 orang itu untuk 1 posisi. Ada matematika, fisika, biologi, ekonomi, maupun geografi. Sehingga di sini rumusnya adalah n faktorial, itu adalah 5 faktorial. Maka di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 120. Kemudian untuk yang berikutnya, semisal di sini ada suatu permasalahan, 11 siswa akan ditempatkan untuk mengisi posisi pemain sepak bola. Mulai dari kiper, bek tengah, bek kanan, bek kiri, sayap kanan, sayap kiri, penyelang, gelandang, dan lain-lain. Berapa banyak cara untuk menyusunnya? Baik, jadi di sini bisa dilihat ini 11 siswa yang akan ditempatkan ke dalam 11 objek yang berbeda. Karena di sini posisinya semuanya berbeda, mulai dari kiper, bek tengah, bek kanan, gelandang, penyerang, dan lain sebagainya. Sehingga di sini untuk banyak cara menempatkannya itu adalah Pn faktorial. Sehingga di sini n-nya adalah 11, maka 11 faktorial itu adalah 11 kali 10 kali 9 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Apabila di sini kita hitung hasil akhirnya itu adalah 39.916.800 cara. Selain n objek dari n objek yang berbeda, untuk yang kedua permutasi di sini juga ada r objek dari n objek yang berbeda. Ini untuk definisi atau pengertian permutasi tadi. R objek dari n objek yang berbeda di sini artinya R ini lebih sedikit dari n objek karena di sini R ini adalah bagian dari n objek. Semisal contoh kasusnya ada,lah, 'adalah' 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 'adalah'
Berapa banyak cara yang bisa disusun? Baik, jadi di sini merupakan permutasi dengan satu objek dari dua objek yang berbeda. Di mana di sini satunya itu adalah ketua dan dua objeknya itu adalah Adi dan Budi. Sehingga di sini untuk jawabannya yang pertama itu adalah Adi sebagai ketua, yang kedua Budi sebagai ketua. Sehingga di sini ada dua susunan. Kemudian bagaimana jika dari dua objek ini kita tambah satu menjadi tiga objek? Jadi di sini ada Adi, Budi, dan Catur akan dipilih sebagai ketua. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Sehingga di sini satu objek dari tiga objek yang berbeda, maka di sini Adi ketua, Budi ketua, dan Catur ketua. Jadi di sini hanya ada tiga susunan. Kemudian bagaimana apabila satunya ini kita naikkan menjadi dua objek? Semisal kasusnya adalah seperti ini. Adi, Budi, dan Catur akan dipilih sebagai ketua dan sekretaris. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Artinya di sini adalah dua objek dari tiga objek yang berbeda. Dua ini adalah ketua dan sekretaris. Tiga ini adalah Adi, Budi, dan Catur. Sehingga di sini bisa kita tulis yang pertama kita tempatkan Adi sebagai ketua. Untuk sekretaris ini kita ganti pertama Budi, kedua Catur. Kemudian untuk yang berikutnya kita tempatkan Budi sebagai ketua. Untuk sekretaris ini kita ganti yang pertama Adi, yang kedua Catur. Kemudian untuk yang ketiga kita tempatkan di sini Catur sebagai ketua. Untuk sekretaris ini kita ganti yang pertama adalah Adi, yang kedua adalah Budi. Sehingga di sini apabila kita tulis ini adalah AB, AC, BA, BC, CA, CB. Sehingga di sini ada 6 susunan. Kemudian bagaimana jika dari tiga objek kita naikkan menjadi 4 objek? Semisal Adi, Budi, Catur, dan Dedi akan dipilih sebagai ketua. Jadi di sini ketua ini adalah satu objek, 4 objek ini adalah Adi, Budi, Catur, dan Dedi. Kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana jika dari ketua atau dari satu objek di sini menjadi dua objek? Sehingga di sini ada ketua dan sekretaris. Sehingga di sini dua objek dari 4 objek yang berbeda. Kemudian bagaimana jika dari dua objek kita naikkan satu sehingga di sini menjadi 3 objek, ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga di sini 3 objek dari 4 objek yang berbeda. Maka ini akan kita jawab satu persatu. Semisal di sini 1 dari 4, maka di sini Adi ketua, Budi ketua, Catur ketua, atau Dedi ketua. Sehingga di sini ada 4 susunan atau 4 cara. Kemudian apabila di sini dipilih 2, maka untuk yang pertama kita tempatkan di sini ketuanya adalah Adi, sehingga di sini sekretarisnya Budi, Catur, dan Dedi. Ini bisa kita ganti-ganti atau kita pindah-pindah. Sehingga di sini apabila saat Adi menjadi ketua, di sini ada 3 susunan. Kemudian saat Budi menjadi ketua, di sini juga ada 3 susunan. Yang di sini sekretarisnya ini adalah Adi, bisa diganti dengan Catur, bisa diganti dengan Dedi. Kemudian saat Catur sebagai ketua, di sini juga ada 3 susunan. Kemudian saat Dedi menjadi ketua, di sini juga ada 3 susunan. Sehingga di sini apabila kita jumlahkan semua, di sini ada 12 susunan. Kemudian untuk 3 objek dari 4 objek yang berbeda, di sini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita tempatkan Adi sebagai ketua. Maka di sini untuk sekretaris dan bendahara di sini bisa BC atau di sini Budi Catur. Kemudian di sini juga bisa CB, ini kita balik BC menjadi CB, Catur Budi, atau di sini juga bisa Budi Dedi, sehingga di sini BD bisa kita balik menjadi Dedi Budi. Kemudian di sini juga bisa Catur Dedi,
bisa kita balik menjadi Dedi catur. Ini dalam suatu susunan apabila ketuanya adalah Adi. Kemudian bagaimana jika ketuanya adalah Budi? Maka di sini untuk B dan A, di sini tinggal kita pindah. AB menjadi BA, kemudian AB di sini menjadi BA, kemudian AB di sini menjadi BA, AB menjadi BA, kemudian A di sini menjadi B dan A di sini menjadi B. Kemudian masih ada lagi susunan apabila ketuanya catur, sehingga di sini bisa dilihat untuk B di sini kita ganti menjadi C, sehingga di sini CAB sebelumnya BC menjadi CB, BCA sebelumnya BC menjadi CB, BDC di sini menjadi CDB. Kemudian di sini ada BDA menjadi CDA. Dan yang terakhir di sini apabila ketuanya Dedi. Sehingga di sini ada 24 susunan. Kemudian dari berbagai kejadian ini tadi, apabila kita rekap, maka di sini akan kita tulis satu objek dari 3 objek yang berbeda. Di sini ada 3 susunan. Jadi ini tadi adalah satu objek atau memilih ketua dari 3 objek yang berbeda dari Adi, Budi, dan Catur. Kemudian 2 objek dari 3 objek yang berbeda memilih ketua dan sekretaris dari Adi, Budi, dan Catur. Kemudian satu objek dari 4 objek yang berbeda memilih ketua dari Adi, Budi, Catur, dan Dedi. Sehingga di situ ada 4 susunan. Dan seterusnya sampai di sini 3 objek ada ketua, sekretaris, dan bendahara dari Adi, Budi, Catur, dan Dedi. Sehingga di situ ada 24 susunan. Maka untuk pertanyaannya, apakah ada hubungan R objek dari N objek yang berbeda dengan N objek dari N objek yang berbeda? Ternyata di sini ada suatu hubungan. Apabila di sini kita lihat satu objek dari 3 objek yang berbeda dengan permutasi 3 elemen, maka di sini 3 dikali 2 dikali 1. Apabila di sini satu objek, maka kita tulis yang depannya saja atau yang paling besar. Sehingga di sini adalah 3. Kemudian 2 objek dari 3 objek yang berbeda, di sini dari 3, 2, 1 diambil 2 paling besar, itu adalah 3 kali 2. Begitu pula dengan 1 dari 4, maka diambil 1 yang terbesar, itu adalah 4. 2 dari 4 diambil 2 yang terbesar, itu adalah 4 kali 3 hasilnya 12, dan 3 dari 4 maka di sini diambil 4 kali 3 kali 2, sehingga apabila dihitung hasilnya 24. Maka untuk yang berikutnya, apakah ini membentuk suatu pola yang bisa kita rumuskan satu? Maka di sini membentuk suatu pola yang apabila kita lihat 3 ini adalah yang semula 3 faktorial, 3, 2 dikali 1, kemudian di sini 3, maka di sini dibagi 2 dikali 1. Kemudian ini apabila di sini 4, maka ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang di sini hanya diambil 4 saja, sehingga di sini dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1. Apabila di sini kita tulis ini menjadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 ini adalah dari 3 objek, 2 ini adalah dari 3 dikurangi 1. Maka di sini pun juga sama, maka di sini menjadi 4 faktorial per 3 faktorial. 4 diambil dari 4 objek dan 3 diambil dari 4 dikurangi 1. Maka di sini pun juga sama, menjadi 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1 faktorial. Di sini pun juga sama, di sini 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2, hasilnya 2 faktorial. Di sini pun juga sama, 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3, hasilnya 1 faktorial. Apabila dari 5 kasus ini tadi kita simpulkan menjadi 1,
Maka untuk yang pembilang itu adalah n faktorial. Bisa dilihat di sini 4, 4, 4, 3, 3. Dan untuk penyebutnya itu adalah 4 dikurangi 3, 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, itu adalah n min r faktorial. Maka ini adalah konsep dasar atau pembuktian rumusnya untuk permutasi r objek dari n objek yang berbeda. Kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh yang pertama. Dari 5 orang akan dipilih 2 orang untuk mengikuti lomba matematika dan fisika, yang masing-masing dipilih 1 orang untuk 1 posisi. Berapakah banyak cara menyusunnya? Baik, jadi di sini dari 5 orang, maka di sini 2 objek dari 5 objek yang berbeda. Di mana di sini satunya posisi matematika dan satunya posisi fisika. Sehingga di sini bisa kita tulis permutasi dari 5 diambil 2. Maka di sini menjadi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 dalam kurung di sini kemudian faktorial. Maka di sini menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini adalah 5 dikali 4 dan seterusnya. Karena di sini untuk penyebutnya 3 faktorial, kita berhenti di 3 faktorial, ini kita coret sehingga 5 dikali 4 hasilnya 20. Sehingga di sini kita tidak perlu menghitung satu persatu, kita sudah tahu bahwa di situ ada 20 cara penyusunan. Namun apabila di sini kita hitung satu persatu, kurang lebih caranya adalah seperti ini. Ini sebagai pembuktian saja apabila di sini matematikanya yang dipilih adalah orang pertama, maka fisikanya adalah orang kedua, 3, 4, 5. Kemudian apabila matematikanya orang kedua, maka fisikanya 1, 3, 4, 5. Dan begitu seterusnya sampai apabila matematikanya orang kelima, maka fisikanya adalah orang ke-1, 2, 3, 4. Apabila di sini kita hitung, di sini ada 20 cara atau 20 penyusunan. Kemudian contoh yang kedua. Dari 6 orang akan dipilih 2 orang untuk mengikuti lomba matematika dan fisika yang masing-masing dipilih 1 orang untuk 1 posisi. Dari 6 orang akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba matematika, fisika, dan biologi yang masing-masing dipilih 1 orang untuk 1 posisi. Dari kedua kondisi tersebut, manakah cara penyusunannya yang lebih banyak? Baik, jadi di sini untuk yang pertama itu adalah 2 objek dari 6 objek yang berbeda. Untuk yang kedua itu adalah 3 objek dari 6 objek yang berbeda. Yang ditanyakan manakah yang lebih banyak? Untuk yang pertama ini adalah 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2 faktorial. Sehingga di sini menjadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial apabila di sini kita jabarkan ini adalah perkalian 6, 5, 4 dan seterusnya. Namun karena di sini ada 4 faktorial berhenti di sini kita coret maka hasilnya 6 dikali 5 itu adalah 30. Kemudian untuk yang kedua ini ada 6 objek yang diambil 3 objek sehingga di sini menjadi 6 faktorial per 3 faktorial. Maka di sini menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial hasilnya 6 dikali 5 dikali 4 itu adalah 120. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa lebih banyak penyusunan dengan objek R lebih banyak. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Hitunglah permutasi 6 diambil 2 dibagi dengan permutasi 5 diambil 3. Atau 2 objek dari 6 objek yang berbeda dibagi permutasi 3 objek dari 5 objek yang berbeda. Maka di sini apabila kita hitung, ini adalah 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial. Maka di sini menjadi 6 faktorial per 4 faktorial. Dan 5 faktorial dibagi 5 min 3 hasilnya adalah 2, di sini faktorial.
Sehingga di sini dari pembagian kita ubah ke perkalian, sehingga di sini menjadi 6/4 dikalikan dengan 2 faktorial per 5 faktorial. Maka di sini untuk caranya, cara mudahnya dari 6 faktorial itu bisa kita ubah menjadi 6 dikali 5 faktorial, ini bisa kita coret. Dan untuk 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial, ini bisa kita coret. Sehingga di sini menjadi 6/4 kali 3 atau 6/12 itu adalah 1/2. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir atau contoh yang keempat. Nilai N dari 4N plus 1 P3 sama dengan 5N P3 adalah. Baik, jadi di sini bisa dilihat ini ada 4, ada 5, kita tulis di sini 4, di sini 5. Permutasi di sini N plus 1 faktorial, kemudian dibagi dengan N plus 1 dikurangi 3 faktorial. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini N faktorial, untuk yang penyebutnya itu adalah N min 3 faktorial. Apabila di sini N plus 1 faktorial ini kita jabarkan itu adalah N plus 1 dikali N min 1 dan seterusnya sampai dikali 1. Kemudian untuk N faktorial ini adalah N dikali N min 1, N min 2 dan seterusnya sampai dikali 2 dikali 1. Apabila di sini bisa kita lihat ini N faktorial dengan N dikali N min 1, N min 2 dan seterusnya ini adalah sama. Sehingga di sini untuk pembilangnya ini N plus 1 dan untuk yang ruas kanan ini adalah 1. Kemudian untuk ruas kiri di sini penyebutnya N min 2 faktorial. Apabila di sini kita jabarkan ini N min 2, N min 3, N min 4 dan seterusnya sampai di sini 1. Kita berhenti di N min 3 faktorial. Di sini juga ada N min 3 faktorial, di sini bisa kita coret. Untuk yang pembilang tadi sebenarnya di sini juga bisa N faktorial, di sini N faktorial. Ini sengaja kita uraikan agar di sini lebih jelas, dan untuk yang bawah ini karena yang atas sudah jelas maka kita langsungkan. Sehingga di sini menjadi 5 dikali 1/1 atau di sini 5. Untuk ruas kiri di sini 4 dikali N plus 1 per N min 2. Sehingga di sini 4 dikali N plus 1 ini adalah 4 dikali N plus 1 dan 5 di sini dikali N min 2. Sehingga di sini menjadi 4N plus 4 dan di ruas kanan ini menjadi 5N min 10. Maka di sini kita pindah ruas atau di sini ruas kanan kita kurangi dengan 4N, ruas kiri juga di sini habis. Min 10 dipindah ke ruas kiri atau di sini ruas kiri dijumlah dengan 10, ruas kanan di sini dijumlah dengan 10 habis. Sehingga di sini 5N dikurangi 4N, di sini adalah N. 10 ditambah 4 ini adalah 14. Maka untuk nilai N jawabannya adalah 14. Kemudian untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan membahas permutasi. Yang di sini permutasi masih dibagi lagi, ini menjadi permutasi N objek dari N objek dengan beberapa objek yang sama.